Shalom, jumpa kembali dalam mimbar kecil, semoga kita selalu sehat. Suam-suam kuku. Pernahkah Anda mendengar istilah itu? Suam-suam kuku adalah kondisi yang tidak panas, tapi juga tidak dingin, hangat di tengah-tengah. Di satu sisi, suam-suam kuku ini menunjukkan sebuah posisi yang nyaman. Tapi di sisi lain, bisa juga diartikan tidak tegas, tak punya pendirian, bagaikan air di daun talas. Jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Padahal jemaat ini memiliki potensi yang sangat besar, baik dalam segi finansial maupun dalam sisi yang lain. Jemaat ini bisa dibilang sangat mapan. Namun kemapanan yang menjadi kelebihan jemaat ini sekaligus menjadi kekurangannya. Karena mapan, mungkin mereka merasa serba bisa. Alih-alih mengandalkan Tuhan, bisa saja mereka mengedepankan potensi diri sendiri, lalu akhirnya melupakan Tuhan. Alhasil, penulis Wahyu menyebut mereka sebagai jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Hubungan kasih kepada Tuhan Yesus menjadi samar-samar. Gerejanya berdiri tegak, tetapi penyerahan diri warga jemaatnya kepada Tuhan Yesus sudah sangat minim. Hati tak lagi berkobar-kobar, merindukan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Padahal Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja di dalam kemuliaannya yang kekal. Kenyamanan menjebak mereka ke dalam sebuah kondisi yang tak lagi panas, tak lagi dingin. Suam-suam kuku. Dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16 ditulis, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tuhan tidak menyukai sikap suam-suam kuku seperti ini. Sikap yang angkuh karena potensi diri dan melupakan Tuhan. Sikap yang jauh dari kerendahan hati, sikap yang merasa mampu padahal manusia penuh dengan keterbatasan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap jemaat ini? Allah menegur mereka yang suam-suam kuku. Teguran bahkan hajaran dari Allah menjadi suatu ekspresi kasih Allah itu sendiri. Ayat 19 mengatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Teguran bahkan hajaran Allah kadang kita maknai sebagai sesuatu yang menyakitkan, apapun bentuknya. Namun, jangan-jangan itu dilakukan Allah supaya kita bertobat dan kembali menjadi panas, tidak suam-suam kuku. Bapak Ibu, Minggu Advent sudah kita masuki. Mari menantinya dengan merenungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyongsong kedatangannya? Apakah hati kita sungguh-sungguh berpaut kepada Kristus? Adakah Dia yang selalu kita andalkan saat berbagai hal pelik terjadi dalam hidup kita? Mari kita menantikan Dia, tapi jangan menanti dengan suam-suam kuku. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa berpaut padamu, tidak sombong dan angkuh, mengandalkan diri kami sendiri. Biarlah kami menanti kedatangan-Mu, menyongsong kedatangan-Mu, menyambut kedatangan-Mu dengan suatu kesadaran bahwa kami senantiasa mau mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Biarlah kami berkobar-kobar, menjadi panas, dan tidak suam-suam kuku. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.